patologi sistem endokrin ya, itu kita pahami. Kemarin PTT-nya sudah baca semua ya, mudah-mudahan ya, karena tadi diberikan. Ini seluruh sistem endokrin untuk basic bisnisnya ya, itu terkait beberapa hal yang penting untuk dipelajari, yaitu definisi, anatomi histologi ya, kemudian biokimia, perubahan-perubahan biokimianya, fisiologi, kemudian patologi ya di sini, dan diagnosis laboratorium. Untuk saya yang ini saja, kemudian juga diagnosis di seluruh patologi ya, supaya tidak overlap dengan yang lain. Nah, penyakit sistem endokrin Anda pahami ada 3 hal penting ya, yaitu produksi hormon di sini ya, kemudian resistensi organ target, kemudian neoplasma. Nah, tiga hal ini yang perlu Anda pegang ya. Jadi kalau ada suatu kondisi patologis terkait sistem endokrin ya, apakah hal itu ya didasari oleh adanya kelainan produksi hormonnya ya, bisa berlebih ya, atau kurang kita bisa berlebih, kita sebut sebagai hiperfungsi. Bisa karena hiperfungsi ya, atau kalau kurang bisa karena terkait ya, kalau kurang ya bisa juga suatu kondisi kurang produksi atau defisiensi ya, peribahasa hal yang menimbulkan keadaan defisiensi ya, bisa berupa suatu hipofungsi ya dari kelenjarnya. Kemudian kan dasar fisiologi sudah dapat ya. Nah, terus resistensi organ atau target ya, jaringan target dari endokrin tersebut ya. Nah, ini bisa jadi interaksinya yang abnormal atau responnya yang abnormal ya. Ini reminding aja. Terus neoplasma. Nah, neoplasma di sini ada sebagai berdasarnya di blok 3.1 ya. Di sana ada terkait sel asal dari neoplasma itu di organ-organ endokrin ya. Maka ada neoplasma yang fungsional, ada yang non fungsional. Dalam ini kalau non fungsional berarti sel-sel ini sudah tidak menghasilkan hormon lagi, sehingga dia tidak fungsional walaupun terjadi hiperplasia dari sel-selnya ya. Kalau yang fungsional, kalau terjadi hiperplasia dari sel-sel, maka biasanya terjadi hiperfungsi dari hormon ya, sehingga klinis akan sangat berpengaruh ya, disebut muncul kondisi klinisnya. Nah, ini organ-organ endokrinnya ya, dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai hipofisis, hipofise ya, kemudian tiroid, paratiroid ya, kemudian juga di suprarenal di sini, kemudian pankreas ya, dan kalau perempuan atau kalau female ada ovarium dan ada testis yang benar. Terus, nah untuk ini masuk ke hipofisis, anatominya Anda nanti pelajari saja karena ada 76 slide ya. Kita lanjutkan saja. Normalnya sekitar 1 cm ya, kalau dia lebih berarti ada pembesaran, kalau dia kurang berarti ada atrofi gitu ya. Kemudian histologinya seperti itu. Nah, terus ini fisiologinya ada
gejala dan tanda penyakit hipofisis ini sudah diringkaskan ya. Nanti juga kuliahnya Dr. Eva mungkin ada ya. Saya lewati saja. Yang penting ada efek hiperpituitarisme, hipopituitarisme ya. Dan juga kalau terkait neoplasma biasanya efek penekanan massa ya. Kemudian histologinya sudah dapat juga ya dulu. Saya ulang, yang jelas itu ada beberapa tipe sel dengan hasil-hasil hormonnya ya, sehingga hormon-hormon itu sesuai dengan fungsinya ketika dia mengalami suatu perubahan neoplastik atau suatu kondisi-kondisi patologis tertentu, entah terkait inflamasi atau terkait ya kan infeksi bisa karena kerusakan ya, sehingga terjadi hipofungsi ya. Nah itu tentu sangat berkaitan erat dengan masing-masing sel dan fungsi dari hormon tersebut ya, sehingga klinis akan menimbulkan hal-hal seperti ini ya. Mungkin di skenario, mungkin ya di tutorial juga sudah disinggung ada pelajaran ini ya. Ya, sekarang masuk ke neoplasma ya. Neoplasma di sini di hipofisis ya, yang paling sering ya adalah suatu adenoma ya, tumor jinak ya, tumor jinak di sini. Walaupun jinak ya, tapi bisa berakibat fatal karena terkait lokasi di intrakranial ya, sehingga adenoma ini menjadi suatu kondisi yang tidak mudah untuk diatasi, mengingat lokasinya, kemudian juga penanganannya yang agak sulit jika dia tumbuh sangat progresif ya. Kemudian adenoma hipofisis anterior merupakan penyebab tersering hiperpituitarisme. Ya, hiperpituitarisme nanti terkait dengan sel-sel yang mengalami hiperplasia atau mengalami adenoma di sana, itu akan memunculkan gejala-gejala fungsi seperti yang sudah tadi ditampilkan. Nah ini dapat berupa mikroadenoma ya atau makroadenoma. Ya, nah biasanya makroadenoma kalau dia besar ya. Pembesaran intrakranial itu bisa menimbulkan dampak klinis yang cukup serius. Karena apa? Karena kranium adalah suatu tulang kompak ya, sehingga ruangan di sana intrakranial ini menjadi satu yang sangat terbatas ya, sehingga apapun yang tumbuh di dalamnya ya, itu akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial ya kan. Dan di sana ada jaringan-jaringan atau sistem yang sangat vital ya, sehingga akan menimbulkan dampak yang serius. Kemudian kenapa bisa terjadi suatu makroadenoma ya? Makroadenoma biasanya ini di hampir seluruh tumor ataupun neoplasma pada sistem endokrin ya, organ-organ endokrin itu ya, jika dia non fungsional maka cenderung besar ya. Karena apa? Karena tidak menimbulkan suatu kondisi atau gejala klinis yang tampak ya. Kalau dia fungsional pasti akan menimbulkan gejala yang gejala hiperhormonnya itu muncul. Tapi kalau non fungsional biasanya tidak menimbulkan gejala klinis ya sampai dia sangat besar, dan gejala yang timbul adalah efek dari penekanan massa yang lokal ya. Jadi seperti itu. Apakah itu tadi hipofisis ataupun di tiroid ya, kalau tiroid yang
Non fungsional biasanya dia akan menimbulkan penekanan ke organ-organ sekitar ya, sehingga menimbulkan misalnya disfagia ya, jadi gangguan penalan ya, seperti itu. Atau kalau di hipofisis biasanya ke organ-organ sekitar ya, ini bisa menimbulkan kalau misalnya ke depan kakiasma ya, dia akan menimbulkan gangguan penglihatan dan sebagainya. Kalau dia membesar secara keseluruhan intrakranial maka menimbulkan keluhan pusing ya, dan keluhannya ini cenderung progresif ya, jadi makin memberat dan biasanya tidak akut ya, jadi kronis, makin memberat. Kemudian ciri khasnya ya adalah monomorfisme ya, dan tidak ditemukan dari ADN. Nah, monomorfisme ini hampir kita temui di semua organ tuh, gambarannya mirip. Sehingga ketika Anda hanya praktikum tiroid ya, tapi sesungguhnya ketika Anda bicara tentang adenoma tiroid misalnya ya, atau adenoma hipofisis, nanti ketemu di organ yang lain seperti adrenal, yaitu gambarannya mirip gitu ya. Terus juga terkait dengan mutasi gen tertentu ya. Nah, ini gambaran makroadenoma ya. Biasanya memang kalau dia non fungsional maka dia cenderung besar ya, menimbulkan massa yang cukup besar sehingga dalam tekanannya muncul ya ke depan ya, kemudian ke atas ya juga. Terus ya ada beberapa jenis terkait dengan sel-selnya tadi di tabel tadi sudah ada juga ya, dan sehingga biasanya ada beberapa kecenderungan. Jadi kalau misalnya ini adenoma hipofisis, yang kita pikirkan pertama biasanya adalah yang resikonya tersering, apakah dia pelakinoma misalnya. Kalau memang ini gejala-gejalanya misalnya toh baru belum terlalu tampak ya, nah kita harus pikirkan apakah ada aminore, kalau dia memang sudah pubertas ya, aminogalaktore ya, atau kalau udah pubertas ya, kalau pada laki-laki biasanya penurunan libido ya. Kemudian untuk sel adenoma disusul ini ya, dan kortikotrop ya. Kortikotrop adenoma jika fungsional maka dia akan menimbulkan bisa casing disease ya. Itu mungkin kalau di skenario sekarang nggak ya, bisa ya kalau nggak salah skenario yang lalu mungkin ya. Nah terus ini kemudian juga kalau gonadotroph ini ada klinis paradoks subtibular ya. Terus somatotroph ini ya, nanti bisa baca. Nah, biasanya ada juga yang terkait dengan multiple endocrine neoplasia ya, tipe 1 biasanya yang terkait pankreas dan hipofisis ya. Ini adalah gambaran klinis yang bisa ditimbulkan akibat penekanan massa dari adenoma hipofisis ya, terjadi hemianopsia bilateral ya. Terus yaitu makroskopisnya jadi secara anatomis ya. Nah ini fungsinya cenderung besar ya, sudah saya singgung tadi ya. Kemudian makrosnya ya bisa berupa lesi lunak berbatas tegas. Nah ini kalau biasanya tumor-tumor jinak ya, biasanya berbatas tegas ya. Nah di sini bisa saja histologis jinak, tapi secara klinis bisa kita anggap ganas karena lokasinya dan kecenderungan menimbulkan klinis yang progresif dan kematian ya. Kemudian ini lesi kecil berbatas pada seranusika, lesi besar pada penekanan kiasma dan seterusnya ya. Terus adenoma pituitari secara
histologis, jadi gambaran yang kita sebut monomorfisme, biasanya polanya monoton ya, sel-selnya bulat-bulat gitu ya, hampir seragam gitu ya. Nah, berbentuk poligonal, uniform ya. Terus lembaran yang memanjang itu seperti ini ya. Kemudian intrisel bisa polymorfik, bisa, tapi umumnya dia monomorfik ya. Tidak ada jaringan dikuturin tanpa kapiler pembuluh darah, kapiler. Nah, ini status fungsional tidak dapat diprediksi dari gambaran histologisnya. Ya, jadi walaupun jinak ya, tapi klinis bisa saja dia cenderung menimbulkan kematian ya karena itu progresif. Adenovirus dengan mutasi sering menunjukkan aktivitas mitosis yang tinggi dan tingkat proliferasi yang tinggi ya. Nah, ini ada beberapa adenoma yang atipik ya, atipik dan berpotensi agresif. Nah, ini ketika diperiksa untuk TP53-nya dia ada mutasi ya. Suatu varian tertentu ya. Kemudian kelebihan growth hormone yang terus-menerus menimbulkan ya, dia bisa terjadi gigantisme jika dia terkait oleh sekresi hormon IGF-1 ya. Kelainan metabolik ya, kemudian juga disfungsi gonad ya. Bisa dibaca sendiri. Untuk craniopharyngioma ini adalah suatu massa ya supraselular yang dia tumbuh dari kantong rahang ya. Nah, di sini khas akan menimbulkan suatu gambaran massa di situ ya yang cukup besar dan biasanya ekspansif, jadi dia menyebar ke jaringan sekitarnya ya. Kemudian kalau secara histologis dia hampir mirip dengan tumor tulang ameloblastoma ya. Ada kemarin sudah di blok muskuloskeletal ya. Itu gambarnya seperti ini, ada struktur kistik ya. Kemudian dia ada sel-sel yang tersusun seperti pagar ya, seperti ini, kemudian sel di tengahnya. Dan ini walaupun secara histologi terkesan jinak ya, karena tapi lokasinya dia juga menimbulkan klinis yang sulit untuk diterapi, dieradikasi susah ya, sehingga ini juga cukup tinggi menimbulkan kematian. Kita sampai ke tiroid dan kita tinggalkan hipofisis ya. Kemudian tiroid ini normal seperti itu, anatomi histologis sudah ada terjadi ya. Jadi histologinya seperti ini, dia merupakan ruang-ruang atau folikel seperti kan, sebagai folikel normalnya ada 24 folikel yang tersebar merata ya. Kemudian dia dilapisi oleh epitel selapis ya, bisa kuboid, bisa kolumner rendah, tergantung dari aktivitas hormon ataupun yang sedang dialami oleh sel tersebut ya. Kemudian, kalau ini menjadi dasar ya, jadi menjadi dasar ketika kita melihat kalau tidak seperti ini berarti ada kondisi yang patologis dari kelenjar tiroid itu ya. Jadi apakah sel-selnya menjadi lebih dari selapis ya, jadi dia bertumpuk ya lebih dari selapis, atau bahkan dia membentuk struktur papiler ya, baik dia diikuti atau tidak diikuti oleh stroma jaringan ikatnya ya. Jadi itu punya arti sendiri ya. Terus kemudian apakah sedang terjadi aktivitas metabolisme yang tinggi ya. Biasanya kalau aktivitas metabolisme yang meningkat, otomatis penyerapan dari koloid ini ya akan tinggi, tidak seimbang dengan produksinya, sehingga karena dia diserap untuk kebutuhan maka dia menjadi
menjadi vakul ya, jadi seperti ruang-ruang kosong ya. Nanti kita ketemu di beberapa kondisi patologis tertentu di tiroid ya. Kemudian pada tiroid normal, kalau kita lakukan pengecatan khusus dengan imunohistokimia ya, maka bisa kita mengidentifikasi sel C ya di sini ya, yang dia tercat coklat ya secara histokimia, imunohistokimia ya. Nah, ini sekresi kalsitomia. Jadi nanti kalau ini sebagai gambaran saja, ketika kita melakukan suatu penelitian yang terkait perubahan morfofungsi dari organ-organ atau jaringan di organ-organ endokrin ya, kita bisa gunakan pengecatan khusus untuk melihat keberadaan sel-sel tersebut ya. Aksis hipotalamus hipofisis dan tiroid ini juga nanti fisiologi sudah dibahas, saya tidak terlalu ini ya. Kemudian kita masuk ke penyebab tirotoksikosis ya, atau kelebihan dari atau gejala tirotoksikosis, keracunan tiroid ya. Itu bisa ada terkait dengan hipertiroid, kondisi hipertiroidisme yang primer, yang sekunder maupun yang tidak berkaitan dengan hipertiroidisme. Nah, ini nanti kita pelajari satu persatu atau bahkan juga dipraktikumkan. Sudah asistensi ya? Nah, tadi oke. Saya cepet aja untuk tiroid karena sudah asistensi juga dan ada praktikal ya. Nanti atau dari asistensi ada pertanyaan bisa ditanyakan untuk menghemat waktu. Ya, ada pertanyaan? Oke, tentang tiroid? Ya, ada. Nah, gejala atau manifestasi tirotoksikosis ya bisa kita lihat atau kita amati ya dari gejala konstitusional ya, kemudian gastrointestinal ya. Jadi mulai dari meningkatnya BMR ya, basal metabolisme rate, kemudian di gastrointestinal itu bisa ada diare ya, hipermotilitas, berubah kemudian kardiovaskuler ya, berdebar-debar ya, itu sudah di asistensial juga udah ada ya. Ada dari ini, dari 7 hal ini ada yang mungkin ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Ya. Kemudian kalau hipotiroidisme ya tentu menimbulkan gambaran yang berbeda ya, berbeda dengan hipertiroidisme. Di sini bisa ada cacat genetik. Cacat genetik kapan bisa terjadi cacat genetik? Ada yang bisa jawab? Kalau udah segede saya nih ya, mengalami hipotiroidisme, bisa nggak terjadi cacat genetik? Nah, karena apa? Waktunya udah selesai, ya, sudah lewat, ya. Jadi pembentukan ini bisa terjadi ketika apa? Ketika seorang ibu hamil ya mengalami hipotiroidisme, maka perkembangan janin ya, pertumbuhan janinnya akan terhambat sehingga bisa terjadi diskinesis ataupun dismorfogenetik, gitu ya. Sehingga kalau ada apa namanya ada suatu pernyataan yang tidak mungkin, sehingga kalau ujian itu kan suka di utak-atik gitu ya, ada sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi ya ketika itu dialami oleh seseorang yang sudah selesai masa pertumbuhan atau terkait dengan pertumbuhan janinnya ya. Kemudian kurang diet yodium endemik, ini juga bisa mengalami hipotiroidisme terkait dengan metabolisme iodin ya. Kemudian penyakit autoimun ini jelas ya, karena pada autoimun itu di
persepsi ya. Jadi harusnya tidak dianggap sesuatu yang harus dilawan ya. Nah, tapi ini jadi melawan dirinya sendiri. Hipotiroidisme iatrogenik ya, bisa juga karena efek iatrogenik ya, konsumsi tertentu ya. Kemudian kretinisme yaitu pada bayi atau anak-anak dini ya. Jadi kalau dia sudah lahir ya, sudah balita, masih ada proses pertumbuhan ya, beda dengan pada janin ya. Nah, ini bisa terjadi kretinisme ya, kekerdilan ya, kerdil ya. Tapi kalau pada janin ya, bisa terjadi nggak terbentuk organnya ya, atau juga kelainan-kelainan genetik ya, yang bisa dialami pada masa gestasional ya, gestasional. Kemudian mixed edema pada anak-anak yang sudah mulai dewasa atau pubertas ya, atau bahkan orang dewasa ya. Ya, penyakit tiroid autoimun atau autoimmune thyroid disease ya. Di sini ada suatu kondisi yang kita sebut tiroiditis ya. Nah, di sini itis di sini terkait adanya gambaran seperti pada inflamasi ya. Inflamasi tidak berarti dia infeksi ya. Tidak harus dia suatu kondisi yang disebabkan atau ditimbulkan oleh infeksi ya. Tapi terkait autoimun bisa melibatkan sel-sel imunokompeten yang menimbulkan perubahan morfologis seperti yang terjadi pada inflamasi ya. Kemudian ada rhinosinusitis kronis, rhinoplasma ya, ini bisa jadi ada perbedaannya adalah nyeri, tidak nyeri gitu ya, dan seterusnya ya. Dan juga ini bisa berupa suatu kritis atau suatu prosedur ya. Ini juga nanti kuliahnya Dr. Eva ya, saya takut overlap ya. Saya lanjut aja, ini juga dari fisiologi ya. Tapi secara umum Anda kenal ada tiga jalur ya, yang terkait CD8 stereotoksik ya, kemudian CD4 ya, dan juga plasma sel ya. Di sini nanti ininya ke NK sel, kemudian dia merupakan antibody dependent cell mediated cytotoxicity ya, dan juga erosive injury-nya ini dari CD4 ini akan mengaktifasi makrofag yang dia juga menimbulkan kerusakan dari sel-sel erosif ya. Demikian juga ada di sitotoksik yang CD8. Kemudian untuk tiroiditisasi motor, ini nanti juga ada di praktikum itu juga sudah diasistensikan ya. Ini khas adanya suatu proses metaplasia ya, dari sel-sel erosif yang menjadi atau berubah ya menjadi sel Hunter atau askanasi sel ya. Di sini nanti ada bentuk struktur selnya ya, kemudian gambaran seperti radang yang sangat membentuk folikel limfoid di sini ya, dengan satu. Dan ini jaringan tiroid normalnya lama-lama menjadi rusak ya, atau bermetaplasia ya, jadi diganti dengan sel-sel askanasi ya yang tidak berfungsi, sehingga terjadilah hipotiroidisme yang perkembangan progresif menuju hipotiroidisme ya, karena kerusakan dari jaringan tiroidnya, sehingga tiroiditisasi motor ini istilahnya menjadi
menjadi suatu penyebab tersering adanya hipotiroidisme. Oke. Nah ini gambarannya ya. Jadi ini adalah sel-sel tiroid, folikel tiroid yang bermetaplasia ya. Jadi folikel tiroidnya jadi sudah hilang ya, nggak ada, nggak tampak, selnya sudah berubah ya menjadi sel-sel Hartel ini, sel-sel askanasi ya, dan kemudian menjadi sebukan limfosit masif ya, master juga ya di sini, dan membentuk seperti jaringan limfoid atau sentrum germinatifum. Ini juga jelas sekali itu detail besar. Nah ini sehingga Hashimoto bisa kita bikin suatu jembatan pengingat ya. Jadi ada Hartel selnya, ada proses autoimunnya ya, treatment, hipotiroid, inisial hashimotosis ya, kemudian ada marginal zone-nya, goiter atau pembesaran tiroid yang persisten ya, goiter itu pembesaran tiroid yang persisten, kemudian terkait juga dengan tiroidin antibody ya, kemudian limfositik infiltrasi limfositik yang tadi membentuk seperti jaringan limfoid ya. Terus tiroiditis granulomatosa subakut ya. Pembesarannya bisa unilateral, bilateral. Yang ini kayaknya nggak ada di praktikum ya kayaknya ya. Ini udah, kalau mungkin sudah ada berarti sudah dibuatkan bareng-bareng. Mudah-mudahan sudah ada. Ya, kelenjar membesar unilateral atau bilateral ya. Konsistensinya padat, kapsulnya utuh ya. Kemudian ini disebutnya terjadi ekstravasasi koloid dari folikel. Ekstravasasi tersebut ya memprovokasi terbentuknya reaksi granulomatosa. Jadi ini ya, reaksi granulomatosa itu bisa terjadi ketika terbentuk yang khasnya ada jaringan granulasi ya, jaringan granulasi ada berupa biasanya jaringan ikat fibrus ya di sana. Terus dan tersusun kalau dia spesifik ya, itu menimbulkan gambaran yang spesifik tertentu hanya khas di kondisi itu gitu ya. Nah kalau yang spesifik biasanya pada TB ya, TB bisa menimbulkan peradangan granulomatosa TB ya. Nah kalau ini tidak khas sebenarnya ya, tapi dia bisa menimbulkan juga sel dantia ya, tapi sel dantianya beda dengan sel dantia TB ya. Di sini dia mengandung koloid ya di sitoplasmanya. Kemudian dia ada di tiroid. Apakah tiroid bisa juga mengalami suatu peradangan granulomatosa TB? Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa nggak? Karena lewat neutropik blok infeksi bisa ya. Terus apa yang membedakan dari yang ini ya? Tentu klinisnya ya. Jadi ada riwayat TB-nya ada ya. Mungkin pengobatan TB yang tidak tuntas sehingga dia menyebar ya, jadi TB sekunder gitu ya. Jadi itu klinis penting sekali untuk kita ketahui riwayat klinisnya ya. Terus tiroiditis limfositik subakut ya, atau silent tiroiditis ini biasanya dia pada orang-orang dengan pasca persalinan ya. Jadi kadang di lehernya agak membesar ya, tapi tidak sakit ya, tidak nyeri ya. Kemudian sebenarnya ya dia ternyata ada, kalau di periksa secara histopatologis ya, itu ternyata ada gambaran infiltrasi limfositik dan
neoplasia sel jaringan itu juga ya, tanpa disertai adanya sel dalia yang mengandung fragmen koloid ya. Dan ini painless ya, beda dengan yang di atas ya. Oke, masuk ke Graves' disease ya, itu sudah ada di asistensi, saya lewat aja. Terus ini adalah makrosnya ya, terjadi pembesaran tiroid yang diffuse ya, diffuse seluruhnya gitu ya, seluruhnya. Kemudian juga dia moderat, pembesarannya tidak terlalu besar sebenarnya, dan cenderung klinisnya udah muncul ya, biasanya hipertiroid atau tirotoksikosisnya itu menimbulkan biasanya nggak terlalu besar ya, dia klinis sudah muncul ya. Kemudian terkait itu adanya 3 tanda ini ya, jadi trias Basedow yang kita sebut satu tirotoksikosis, ophthalmopathy ya seperti ini karena timbulan ya, kemudian dermopathy ya, atau diglit ya. Gambarnya mana? Nggak ada di sini. Oke. Ya. Itu. Nah, terus tadi saya sudah singgung ya terkait gambaran histopatologi ya. Kalau Anda melihat hal seperti ini ya. Nah, ini berarti penyerapannya lebih banyak ya. Jadi kebutuhannya itu lebih besar ya, sehingga penyerapannya lebih cepat. Maka terjadilah ruang-ruang kosong ya, karena ini diserap begitu cepat untuk memenuhi basal metabolisme yang meningkat pada kondisi tirotoksikosis pada Graves' disease ini ya. Sehingga gambaran yang kita sebut ini sampai melingkar begitu, kenapa? Karena semua sel-sel epitelnya ini aktif untuk menyerap tiroglobulina ya, sehingga terjadilah di calcium sebagai ramufankul ya di folikel tiroidnya gitu ya. Oke, nah ini gambar lebih jelasnya. Kemudian sel epitelnya sangat aktif ya. Nah, ini bisa terjadi hiperplasia juga ya. Jadi dia bertumpuk nih, enggak cuma satu lapis ya, bahkan dia sampai membentuk bentukan tonjolan seperti itu yang kita sebut menonjol papiler gitu ya. Ingat waktu kita belajar tentang plasma ya. Tapi ini bukan yang plasma ya. Ini kayak akibat dari autoimun ya. Kemudian ini ya rampakul atau koloid scalloping ya. Terus infiltrasi limfoid ya, didominasi sel B dan sel B ya, plasma matur ya. Ini di interstitiumnya ya, di daerah ini lagi sebenarnya ya. Nah, itu yang agak hitam. Nah, ini juga itu tersebar di interstitium, jadi interfolikuler, jaringan interfolikuler dapat infiltrasi. Tapi yang bisa ditemukan sentrum jaringan itu tadi jarang sekali ya, tidak seperti pada Hashimoto. Kayak pada Hashimoto nama lainnya adalah limfoid struma lymphomatosa ya, lymphomatosa. Ya. Kemudian struma itu pembesaran tiroid yang persisten atau juga kita sebut sebagai goiter ya, itu istilahnya. Kemudian ini namanya banyak sekali ya, ini mewakili kondisi klinis yang muncul pada kondisi ini ya, pneumokoloides, karena dia menunjukkan gambaran struktur yang terjadi ya dengan adanya akumulasi koloid di sana ya, sehingga kita sebut sebagai pneumokoloides ya. Simple goiter ya, ini pembesaran yang simple ya. Dan kalau lama-lama akan menjadi multiple gitu ya. Kemudian diffuse non toxic goiter ya, karena dia membesar diffuse, kemudian tidak ada kondisi tirotoksikosis
toxicosis ya, jadi non toksik gitu ya, bisa non toksik. Endemic goiter karena ini bisa timbul endemik di daerah endemik, kekurangan medium ya, itu banyak kejadiannya ya. Terus polyglotter sama ya, sama kombinasi. Terus yang asistensi medis sudah ya, lanjut aja ini kontrasnya. Asistensi juga sudah ada ya, lanjut aja ya. Oke. Ini kalau yang multinodular goiter tadi ya, ini yang dari simple goiter nanti bisa menjadi juga selama bertahun-tahun mungkin ya bisa menjadi multinodular goiter ya. Kalau zaman dulu kan zaman sekarang kok saya jarang sekali melihat ya, walaupun di daerah endemik seperti pegunungan ya, kayak Wonosobo mungkin ya, kalau zaman dulu banyak sekali ya, dan sangat besar bisa sampai diameternya mungkin sampai 20 cm mungkin ya, sampai di leher begitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin orang lebih ke kosmetis ya, lebih nggak sampai gede banget udah diambil ya. Nah ini ada beberapa kondisi di sini ya. Jadi kalau dibelah nih ya, jadi ini pembesarannya dibelah, ini dia berruang-ruang ya, ruang isi koloid ya. Karena dari simpel tadi yang bertahun terus-menerus, apalagi ini seperti ini bisa muncul banyak kita temui zaman dulu, terutama yaitu di daerah-daerah endemik goiter ya, isinya koloid ya. Kemudian kolikel kayak koloid dan reseptor tentu saja ini timbunan koloid. Jadi kalau dibelah dia ini dindingnya tipis seperti itu ya, dan dia berruang-ruang ya, berruang-ruang isinya koloid ya. Benar-benar seperti agar-agar coklat ya, konsistensinya seperti itu. Kita lihat, mungkin nanti diperhatikan ada. Nah ini adalah daerah tiroid normalnya ya. Nah, kalau ini yang sudah mengalami akumulasi koloid. Nah ini juga ada beberapa ada 2 stadium ya, stadium hiperplasia di sini ya, dan stadium polusi koloid ya. Ya adanya di detailnya. Kalau pada hiperplasia detailnya aktif ya, jadi dari statis. Ada polusi ya, karena koloidnya tertimbun di situ dan sampai sangat besar, maka dia menekan dinding dari folikel ya, menekan dan melar ya, sehingga epitelnya menjadi kuboid simplex atau kuboid rendah ya, atau bahkan pipih ya, gepeng ya. Tapi beda dengan epitel epidermis ya, gepeng itu maksudnya kuboid rendah ya, atau sangat tipis ya. Gitu. Lalu di sini istilahnya apa nih di sini? Yang evolusi gepeng, bukan gepeng. Kuboid rendah ya, atau kuboid tipis ya. Oke. Nah seperti itu. Ini pada yang kalau dia stadium hiperplasia ya. Nah ini bisa seperti itu ya, berlapis. Nah pada yang ini yang evolusi ya, dia kuboid rendah ya. Terus neoplasma tiroid ada jinak, ada ganas ya, sama dengan neoplasma yang lain ya. Yang jinak bisa berupa, paling sering berupa adenoma folikuler ya. Kenapa dinamakan adenoma folikuler? Karena bentuk folikelnya masih teramati ya, masih ada terlihat ya. Kemudian kalau ini karsinoma papilar karena dia membentuk struktur
yang berpapil-papil ya. Terus pada laki-laki muda nih hati-hati ya. Kalau ada benjolan di leher laki-laki muda, kemudian dia polynodul, nah itu sangat dimungkinkan ganas ya. Judul ganas. Terus ini penekanan massa ya, biasanya cenderung jika apalagi pada yang non fungsional ya. Bisa dilakukan tiroidektomi total atau subtotal ya. Nah, ini kalau yang total itu resikonya apa? Dilakukan tiroidektomi total biasanya terus jadi hipotiroidis. Jadi memang harus hati-hati ya. Kemudian ada noma tiroid yang folikuler tadi ya. Jadi ini makrosnya, ini jaringan tiroid ya, ini yang normal. Kemudian ini adalah adenomanya. Jadi neoplasma jinak dari kelenjar tiroid yang tumbuh di kelenjar tiroid. Nah ini hati-hati ya, hati-hati kita harus mengevaluasi secara makros, benar ini terbatas tegas gitu ya, ada kapsulnya. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang kita harus evaluasi, misalnya ini ya. Nah itu kalau bikin preparat potong daerah ini, karena ini kita curiga kok kapsulnya kayaknya nggak utuh gitu ya. Nah daerah-daerah yang mencurigakan harus kita evaluasi ya, karena itulah satu-satunya yang bisa mengubah diagnosis dari tumor ini ya. Karena apa? Karena bisa terjadi suatu keganasan di dalam adenoma tiroid ya. Baik di nggak cuma di tiroid aja sih, di semua kelenjar endokrin bisa ya. Terus nah ini sehingga apa? Evaluasi histopatologi ya, itu sangat penting ya, evaluasi kapsulnya ya. Oh di sini kapsulnya masih utuh nih, nggak ada yang menembus-nembus gitu ya. Nah begitu dia nggak utuh, kalau ada yang tertembus ya, nah integritas kapsulnya ini ternyata sudah tidak utuh lagi ya, maka dia sudah menjadi adenokarsinoma ya kita. Tentu apa sih dampaknya ya? Tentu protokol terapinya menjadi berubah ya, berbeda antara kalau dia diagnosisnya adenoma dengan kalau dia sudah didiagnosis sebagai adenokarsinoma gitu ya. Sehingga gold standar diagnosis tentu di pemeriksaan histopatologi gitu ya. Terus karsinoma papilar ini kalau kita lihat secara apa sih gambaran CT scan-nya ya. Nah kalau kita melihat adanya suatu massa yang irregular ya, yang nggak berbatas tegas begini, ini bahaya gitu ya. Nah ini kita harus sangat berhati-hati ya. Nah ternyata setelah kita ambil ya, karena apa? Itu menentukan jenis operasinya ya. Jadi pemeriksaan penunjang itu sangat menentukan jenis operasi yang dilakukan ya. Karena begitu operasi yang dilakukan keliru ya, maka keberhasilan terapi juga sangat tinggi ya. Lesi multifokal biasanya multifokal ya. Nah ini namanya multifokal biasanya nggak cuma satu, karena apa? Dia sudah nyebuk-nyebuk ke sana ya, filtrasi, kemudian dia membentuk massa baru ya. Jadi ini massa, mungkin ini massa primernya, kemudian ini massa sekundernya atau satelitnya kita sebut ya, sebagai satelitnya ya. Nah ini kalau seperti ini sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan primernya ya.
Jadi kalau ini kita sebut sebagai invasi atau penyebaran invasinya itu sebagai penyebarannya itu sebagai invasi atau infiltrasi ke jaringan sekitar. Beda dengan apa? Kalau bedanya dengan metastasis, kalau metastasis itu sudah lepas dari primernya, ya. Jadi misalnya metastasis itu sel tumornya ini, ya, melewati jalur, ya, melewati jalur, entah itu lewat limfogen, lewat pembuluh limfe, ya, atau hematogen lewat pembuluh darah, atau neurogen lewat saraf, ya, gitu. Bisa melewati suatu jalur, ya, untuk kemudian dia lepas dari primernya, kemudian ikut aliran darah atau limfe, nah, sampai di tempat lain yang jauh ataupun yang dekat bisa juga, ya, dekat juga bisa selama dia terlepas dari primernya, kita sebut sebagai metastasis. Ya, tapi kalau dia masih jadi satu ini ada kaitannya, ya, dengan primernya, kita sebut sebagai infiltrasi, ya, invasi dari tumor primer, ya. Kemudian berupa masa kistik, nah, ya, kistik, kemudian dalamnya ada pertumbuhan tumor yang begitu menonjol-nonjol, ya. Nah, jelas ini secara kontras saja bisa kita lihat sebagai pertumbuhan yang papiler, apalagi nanti secara mikroskopis, ya. Nah, mikroskopisnya Anda bisa lihat, ya, tampaknya seperti ini tumor ini, ya. Jadi ini kok begini gimana, ya? Kok bentuknya kayak gitu. Nah, ternyata, ya, kalau ini bisa diikuti, ya, ini stroma jaringan ikat, ya, kemudian dia mengikuti pertumbuhan papilernya, ya, gitu. Nah, kalau ini gimana nih ceritanya kok kayak gini? Ini adalah potongan begini, ya. Jadi kalau terpotong begini, dilihat dari sana, ya, maka tampaknya seperti ini, seperti ini. Gitu. Jadi dia berbenjol-benjol, kemudian karena bentuknya kan papilnya tidak beraturan, ketika kita potong secara baik secara vertikal, horizontal ataupun tangensial, maka akan memunculkan gambaran-gambaran seperti ini. Nah, kali ini mungkin pas di papilnya itu, ya. Tapi kalau ini pas melintang di papil, ya, jadi ini dipotong, kepotong sorry. Nah, terus ini ada gambaran yang khas lagi pada segmen papilar, ya. Itu adalah ini, ya, yang kita sebut sebagai apa? Tadi kayaknya udah mulai ngantuk deh. Sama bagi siapa? Kalau di sini nggak ada. Jadi itu tadi namanya samoma baris, ya, yang nih round laminatednya di samoma baris, ya, oke, samoma baris, ya. Ya, itu khas, ya, khas. Ini nah, ini juga, ya, jadi bentuk sel-selnya, ya, sebenarnya ya seperti ini loh. Nah, seperti dasar gelas gitu. Kalau Anda melihat gelas yang apa itu, tanpa motif gitu, ya, gelas yang polos itu, ya, dari atas lihat dasarnya itu seperti itu. Nah, seperti ini loh, gitu katanya ahli-ahli mereka menyebutnya sebagai begitu, ya. Oke.
Terus karsinoma papilara itu juga yang sering dan cukup ganas ya, cukup cepat menimbulkan kematian ya. Kadang-kadang bisa cuma sebulan-bulan dari terdiagnosis ya, biasanya kalau sudah terdiagnosis gitu terus angka harapan hidupnya kecil ya, ratio survivalnya terus kecil, biasanya dokter cukup mengatakan sudah penderitanya dibahagiakan saja gitu ya, karena memang sulit ya. Terus ini karsinoma folikular ya, kenapa disebut folikular? Karena apa? Karena bentukan-bentukan seperti folikel ya, di folikel itu masih tampak sih gitu. Coba yang lain. Oh, udah bukan ya. Nanti sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya. Nah ini kalau yang ini, kalau jelasnya yang ini satu ini masih menunjukkan adanya gambaran folikel ya. Ada koloidnya ya, di bulannya kalau folikel, kemudian ada koloid ini juga ya. Tapi ini sebenarnya adalah sarang-sarang sel tumor yang sudah menembus atau masuk ke pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya. Ini dinding pembuluh darah. Tahunya dari mana? Ini loh ada eritrositnya. Dan dia sudah ditembus oleh sel-sel tumor. Gitu, ya. Nah, ini pembuluh darah yang masih belum ditembus. Kalau ini dan ini ya, terus lumennya ternyata sudah penuh dengan sel-sel tumor. Dan ini sebenarnya kalau sedikit ya, atau kecil, kalau kecil ya itu bisa menjadi apa? Menjadi embolus tumor. Ya, dan itulah yang akan bisa ikut aliran darah, kemudian dia akan melakukan metastasis ya, ikut aliran darah, terus nanti nyampe di, biasanya metanya adalah ke organ-organ yang vaskuler ya. Jadi cirinya organ-organ tempatnya metastasis biasanya dia banyak mengandung pembuluh darah, kemudian relatif stabil, jadi tidak banyak bergerak ya. Jadi kalau seperti jantung ya, jantung itu banyak darah ya, mestinya kalau sel-sel tumor lepas masuk ke aliran darah, maka dia untuk sampai ke jantung itu sangat-sangat besar kemungkinannya ya. Tapi kenapa angka neoplasma di jantung kecil ya? Karena dia relatif bergerak terus. Dia mompa, jadi sehingga tidak memberi kesempatan sel tumor untuk nempel dan tumbuh gitu ya. Oke. Nah, organ-organ itu biasanya apa? Hepan, lingin ya, banyak darah ya misalnya ya. Terus paru ya, sehingga itulah target-target meta dari CA tiroid. Karsinoma medullary tiroid, nah ini ya, ini juga berasal dari derivat sel C ya, sel C yang tadi kalau dicampur histokinase jadi bisa dan menghasilkan kalsium ya. Nah ini merupakan neuroendocrine tumor yang mensekresi kalsium. Sehingga klinis akan menimbulkan gambaran di kalau dia fungsional sebenarnya bisa menimbulkan hiperkalsemia ya, hiperkalsemia, tapi ini dia juga tanpa hipokalsemia ya. Artinya nggak ada kaitannya dengan kadar dari ya. Kemudian materi seperti hialin ini ada pada jaringan tumornya juga ya, jadi gambarannya seperti ini untuk yang si amigdala. Ini adalah jaringan tiroidnya normal ya,
ini kapsulnya tentu tidak utuh ya. Di sini ada kapsul-kapsul yang tidak utuh. Ini seluruhnya sudah diproduksi. Terus ini adalah salah satu tipe lagi adalah karsinoma anaplastik. Nah, sangat ganas ya, dan dia tumbuhnya sangat cepat, agresif dan invasif. Biasanya cepat menimbulkan keluhan-keluhan klinis ya. Jadi biasanya kalau masanya nggak terlalu besar, terus tadi dia sudah menimbulkan keluhan-keluhan ini ya, suaranya serak, sakit menelan ya. Jadi klinis penekanan dari tumornya itu muncul lebih awal ya, lebih dulu atau lebih dominan ya. Nah, ini kita khawatir kemungkinan besar anaplastik yang tiroid. Terus nah ini sampai ke paratiroid ya. Jadi paratiroid itu tempatnya ya di tiroid. Nah kalau gitu ya bisa menimbulkan gambaran ya. Nah itu pada beberapa ini bagi warna ya. Di kanan kiri ada 4 ya, kanan dan kiri. Kemudian ini kalau dia sudah menjadi neoplasma ya, nah itu paratiroid normalnya ini yang neoplasmanya ya. Dia sangat hiperplastik, kemudian tapi monomorf ya. Terus nah kalau ditagi bentuk selnya seperti itu ya. Nah, tidak terkesan ganas sekali ya. Jadi sel-selnya terus kita bedakan dengan kalau terjadi suatu hiperplasia ya. Hiperplasia itu bisa neoplasma, bisa juga tidak, bisa karena secara sistemik ada kelainan sehingga tempat-tempatnya membesar gitu ya. Kalau neoplasma biasanya tidak dibandingkan dengan tempat-tempatnya membesar atau membesar asidentalis gitu ya. Terus sel-sel paratiroidnya proliferatif jelas dia berplasma. Tadi yang Cina bisa juga ganas. Tab yang ganas kita hati-hati ya. Biasanya morfologi makrosnya ya, morfologi makrosnya dia membesar, kemudian tidak berbatas tegas ya, beda dengan yang Cina. Ini paratiroid normal ya. Nah ini adalah masa CA paratiroidnya ya. Terus sama dengan yang lain tiroid ya, yang menginvasi dari sekitarnya juga gitu. Nah gambarannya mirip-mirip ya, jadi hampir semua organ endokrin itu dia begini gambarannya gitu, adenoma, adenokarsinomanya gitu ya. Sehingga kenapa kita hanya berikan tiroid karena di samping kasusnya cukup besar, cukup banyak ya. Untuk yang organ-organ yang lain itu lebih jarang dan sulit kita ketemu. Terus nah ini ya juga ada jaringan ikat ya, virus ini sarang-sarang sel tumornya, kemudian ini jaringan ikat itu ditembus ya. Nah seperti ini jaringan ikat, terus ada sel-sel tumornya yang sudah menembus atau menginvasi jaringan ikatnya ya. Terus sampai ke adrenal ya. Nanti kalau waktunya habis kita target
Ya, adrenal ya, Anda ingat dia lokasinya ternyata begitu ya, secara anatomi ya, dia di atasnya ginjal dan hepar ya. Ginjal ini adalah suprarenalnya ya. Sehingga seperti itu, beratnya hanya 4-6 gram, tapi ternyata pada neoplasma tertentu bisa sangat besar ya, sangat besar ya. Terus ya ini histologinya, jadi Anda pelajari lagi, ingat-ingat lagi, buka-buka lagi atas histologinya ya, ada beberapa zona di situ dengan produk-produknya ya. Ada hormon, ada juga katekolamin di medulanya ya. Terus kita bandingkan pada yang normal, pada yang atrofi, dan pada yang hiperplasia ya. Jadi adrenal normal tuh Anda bisa lihat seperti ini ya. Itu normal adrenal, itu ada di sini ada medulanya, kemudian dibatasi oleh korteks yang berwarna keemasan ya. Tapi ini bisa mengalami atrofi ya, seperti ini medulanya atrofi ya. Nah, ini bisa terjadi pada anestesis atau juga penggunaan steroid yang terus-menerus ya, sehingga dia menjadi malas ya, kemudian atrofi adrenalnya ya. Kemudian pada yang hiperplasia adrenal, ini gambarannya bisa seperti ini ya. Jadi ini mengembang, kemudian dia membesar ya, beratnya bisa bertambah, volumenya bertambah ya, baik itu di korteksnya ataukah di medulanya gitu. Nah, yang membedakan adalah klinisnya ya, karena terkait dengan produk-produknya tadi yang akan menimbulkan gambaran klinis yang bisa kita amati ya. Kemudian nah ini kondisi lain ya, itu adalah suatu sindroma Weber-Haas resistan ya. Ini biasanya terjadi pada kondisi sepsis ya. Sepsis akibat endotoksin kuman-kuman itu bisa sampai dampaknya sangat luas ya, termasuk ke adrenal ya. Nah, ini menimbulkan suatu kondisi perdarahan yang masif ya, perdarahan masif ya. Nah, kemudian jadi vaskulitis dan disseminated intravascular coagulation ya, DIC. Nah, kemudian penyebabnya bisa beberapa hematoid ya. Nah, itu yang menimbulkan endotoksin yang merusak ya, menimbulkan vaskulitis sehingga terjadilah suatu perdarahan hebat ya. Nah, itu kalau dilihat pada adrenalnya maka pernah menjadi perubahannya seperti ini, perdarahan yang lagi kerusakan dan perdarahan yang luas ya. Makanya pada kasus sepsis itu sangat-sangat sulit ya diatasi, karena ya kerusakan yang ditimbulkan dari toksin-toksinnya itu yang susah sekali. Kalau kumannya mungkin mudah dibunuh ya dengan antibiotik, tapi toksinnya ya susah ya, dia cepat sekali menimbulkan kerusakan dan destruktif ya, kerusakan sel dan jaringan. Oke, masuk ke tuberkulosis adrenal ya. Nah, ini kasus yang TB itu memang apa ya, bisa dibilang sangat luas ya, untuk komplikasi yang bisa ditimbulkan dari atau perkembangan yang ditimbulkan dari TB yang tidak diatasi secara serius ya, tidak diatasi secara tuntas ya.
karena basal TV ini bisa dormant, ya, bisa sembunyi, bisa sehingga sulit ketika pengobatannya tidak tuntas. Dan dia bisa menyebar, karena dia bisa ikut aliran darah dan menyebar ke seluruh organ, hampir seluruh organ. Bisa ke otak, bisa ke paru jelas, ya, kelenjar limfo, nodi, ya, kemudian ke lien, hepar, ya, menimbulkan bibi miliar, ya, seperti itu. Ada saya pelajari juga program infeksi, termasuk ke adrenal, ya, sehingga ketika terjadi insufisiensi adrenal, nah ini kita harus hati-hati. Apa proses yang mendasari kondisi ini? Kalau memang ada riwayat keluarganya ada yang menderita TB, atau yang bersangkutan sendiri pernah mengalami pengobatan TB putus obat, misalnya, ya, atau ya riwayat-riwayat yang mengarah ke dari ini, ya. Kemudian di samping bisa juga ada suatu proses yang bisa juga, ya, tapi wilayah ini harus disingkirkan dulu, ya. Oke, terus ini ke neoplasma, ya, masuk ke adenoma adrenal, ya. Nah ini sama kan gambarannya seperti pada tiroid juga, ya. Adenoma juga seperti inilah, gitu, ya. Mesti massa, terus massa solid, kemudian istilah jarak kelenjar yang normalnya, gitu, ya. Nah, dia berbalas tegas, gitu. Dan sampai sama. Hanya klinisnya yang berbeda karena terkait organ dan hormon yang terkait. Kalau seperti ini bisa, kalau dia yang sudah menghasilkan kolesterol, maka masuknya ke konsidu, ya. Tapi kalau dia yang konsentrasi kortisol, dia menjadi kastrisidu. Jadi tergantung hormonnya dan daerahnya, ya, misalnya zona-zonanya yang mengalami perubahan neoplasma. Apakah itu fungsional atau non fungsional bisa kita lihat dari gambaran klinis yang muncul, ya. Nah, nanti itu boleh Dr. Irma juga. Saya hanya menunjukkan perubahan morfologinya, ya. Nah, itu kalau di sini ini adalah kapsul yang membatasi tumor, ya, adenoma adrenalnya, ya. Kemudian ini adalah jaringan tumornya, ya. Nah, terdiri dari sarang-sarang sel tumor, ya, jinak, ya, yang dia tumbuh menekan kapsul yang menekan ke sini. Jadi jaringan adrenal zona vasculatannya dia tertekan oleh pertumbuhan tumornya, ya. Gitu. Nah, seberapa berat atau klinis yang bisa timbul adalah, ya, seberapa besar ini berdampak pada jaringan sekitarnya yang tertekan sampai dengan tidak berfungsi, gitu, ya. Itu variatif. Dan kalau adenoma masih ini berdiferensiasi baik, ya, walaupun dia proliferatif. Jadi ini sel-selnya tambah banyak, ya, kalau dibandingkan dengan gambaran histologis yang normal dari adenoma. Terus biasanya sih fungsional, ya. Kalau adrenal yang non fungsional biasanya tidak banyak. Terus karsinoma adrenokortikal, nah, ini keganasan yang di korteksnya, ya. Ini kemudian ya karena sekresi glukokortikoid
sarkoid, maka munculnya sebagai Kastner sindrom. Tapi kalau dia kena pada sel-sel yang produksi steroid, ya, maka muncul klinisnya adalah maskulinisasi pada perempuan ataupun feminisasi pada laki-laki. Jadi ada paradoksikal, ya, paradoksikal gonad, ya. Terus ini pheochromocytoma juga dari medula, ya. Kalau tadi dari korteks, ya, yang pheochromocytoma ini dari medula, ya. Nah, juga ini dibatasi oleh jaringan ikat, ya, dia mensekresi katekolami, ya. Nah, sehingga klinisnya bisa muncul sebagai hipertensi yang episodik, ya. Terus biasanya berkaitan dengan multiple endocrine neoplasia tipe 2A atau 2B. Nah, ini biasanya muncul bisa ada di sel penderita ini ada adenomatosis tipe 1, ya. Adenomatosis itu apa ya, kalau gambaran klinisnya itu ada, ingat ada manusia pohon, ya, manusia pohon, dia tumornya di kulitnya itu berjol gitu, ya, itu atau pindau, ya. Terus Weber disease ini menjadi satu kesatuan dan ditambah dengan pheochromocytoma. Terus ada 10% dan persendrol ini, ya, jika masanya bilateral dan keganasan pada anak-anak diturunkan dan dia terjadi ekstra adrenal. Itu banyak pheochromocytoma yang khas. Kemudian ini juga bisa diamati secara makroskopis, ya, dengan reaksi kromafin, ya, kromafin dari istilah kromafin itu dia akan mutasi kromat, ya, maka dia akan menunjukkan coklat. Terus kalau pheochromocytoma ini diamati histopatologisnya, gambarannya khas juga, ya, dia seperti apa, bola-bola, ya, dia sudah disebut sebagai zero dollar, ya. Dan kapiler di sekitar ini kapilernya, kemudian ini jaringan yang membentuk sarang-sarang yang tersusun seperti bola-bola, ya. Nah, keganasannya ditentukan oleh adanya invasi dan metastasis. Itu harus diamati apakah ada invasinya ke pembuluh darah, ya, ataukah ada tumbuh juga di tempat lain, ya. Terus ini dia gambaran elektron mikroskop, ya, daripada neuroendokrine, ada inisiasi neuroendokrine, ya. Ini pheochromocytoma. Terus ini yang sering juga kita ketemu biasanya ini pada anak-anak, ya, atau bayi, anak-anak balita, ya. Nah, itu biasanya ditemukan saat ibunya memandikan anaknya, ya. Kalau orang memandikan anak itu kan pasti nyabuni, ya, memakaikan sabun, kan dia mengelus, ya. Nah, itu ada teraba adanya benjolan, ya. Nah, sehingga ini sebagai suatu tumor imunal, ya. Nah, ini tumor ini Anda lihat, ini ada hepar, kemudian di sini ginjal, tentunya, dan di sini suprarenal. Suprarenalnya sudah mengalami suatu pertumbuhan neoplastik yang sangat besar, ya, sampai dia mendorong heparnya ke kiri, ya, ke sana, ke arah media, ya. Nah, masa tumor solid, irregular, kenyal, ya, dengan
neuroblastoma. Ini tumornya bisa sangat besar sehingga sampai teraba di pada abdomennya. Ini khas untuk mikroskopisnya ya. Jadi memang apa namanya, gambarannya hampir monomorf sebenarnya, tapi dapat kita ketemu fokus-fokus kalsifikasi, kemudian juga daerah nekrotik ya, di sini daerah nekrotik ya. Dan ini apa namanya, berasal dari neuroblast, dari embryo, sehingga ketemu pada usia balita ya, akan bayi ya. Bisa sangat besar retroperitoneum ya, fokus-fokus kalsifikasi. Ini khas sekali di gambaran histopatologinya dan juga klinis anatomi makroskopisnya. Terus ini bisa dijumpai hipertensi pada beberapa kasus, kita tidak semua. Kayak gitu, ada yang bisa ditanyakan? Ya, kalau kesempatan bertanya, kalau masih ada waktu, Aduh, sudah habis. Oh, kalau sudah habis, yang ngantuk bisa dilanjutkan, yang tidur apalagi bisa dilanjutkan.